Perkenalkan, nama saya Cornelius Kacip dengan NIM D1111201016 dari Prodi Teknik Kelautan, mata kuliah Oceanografi Fisik. Saya dari kelompok 2 materi keempat, yaitu teori gelombang solitari. Nah, di sini ada internal solitary wave. Ini juga berdasarkan beberapa pakar ahli oceanografi. Itu adalah arus bawah laut yang cukup kuat yang bisa menarik secara vertikal. Akibatnya kapal dapat jatuh lebih cepat ke arah dasar laut dari biasanya. Nah, untuk mengatasi itu, awak kapal selam mesti menggunakan tenaga pendorong yang lebih kuat dari biasanya. Namun, ahli menekankan faktor alam seperti apa yang menyebabkan KRI Nanggala 402 tenggelam harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang akan melibatkan para pakar dari dalam maupun luar negeri. Nah, untuk gelombang soliter internal atau disebut sebagai internal solitary wave. Nah, gelombang solitary ini dapat mencapai ketinggian bawah laut yang menyebabkan kekhawatiran bagi kapal selam. Internal solitary wave dihasilkan oleh pasang surut yang kuat pada air laut yang lebih hangat dan lebih dingin, serta geografi bawah laut. Gelombang soliter internal adalah wilayah samudra tertentu di seluruh dunia. Sebagai contoh, Selat Gibraltar yang menghubungkan Mediterania dengan Samudra Atlantik sebagai Pasifik Barat dan Laut Cina Selatan tak hanya ada di sana. Gelombang soliter internal juga diketahui ada di kawasan selatan Lombok di Indonesia, tepat KRI Nanggala 402 hilang. Matem Alfop, Direktur Asosiasi Laboratorium Fisik Laut di Scientific Institute of Oceanography di San Diego, mengatakan bahwa AS, Cina, dan Rusia telah menghabiskan banyak uang untuk mempelajari gelombang internal di Laut Cina Selatan karena potensi dampaknya. Nah, kemudian gelombang internal sangat kuat dan berbahaya karena menyapu lapisan laut dan berpotensi apapun di dalamnya, termasuk penyelam atau kapal selam, untuk jatuh ratusan meter hanya dalam beberapa menit. Selat Lombok juga dikenal sebagai daerah dengan gelombang internal yang kuat. Nah, jejak sejarah tentang gelombang soliter internal. Sebuah studi tahun 1996 oleh Angkatan Laut AS mencatat bahwa bagian dari gelombang internal amplitudo besar dapat membuat kontrol kedalaman kapal selam menjadi sulit, terutama ketika kapal selam berjalan dengan tenang dengan kecepatan rendah. Operation mencatat gelombang serta internal solitary waves dan dapat menyebabkan ketenggelaman kapal selam yang tak terkendali. Dalam Perang Dunia Kedua, kapal selam menghindari Selat Gibraltar karena terkenal memiliki gelombang bawah laut yang tidak biasa yang dianggap berbahaya. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.